الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Anur, dawuhan rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan umur kita hingga hari ini. Kita telah melewati bulan-bulan utama. 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu adalah bulan Ramadan. Tidak saja Allah memberikan kesempatan kita masih bertemu dengan bulan mulia itu di tahun ini, tetapi insya Allah yang kita alami adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sedemikian rupa berupaya mengisi atau mengambil peluang-peluang istimewa di dalam bulan suci Ramadan yang lalu. Teramat banyak keistimewaan bulan suci Ramadan yang telah banyak dibahas sepanjang bulan Ramadan maupun setelahnya. Kemudian kita juga memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal yang sedemikian syarat dengan keutamaan-keutamaan. Dan itu semua kita jalani, kita titi dengan sebaik-baiknya semata karena rahmat, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas hudan, atas petunjuk, dan atas taufik, atas bimbingan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setidaknya kita tidak hanya mengetahui bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan utama, tetapi pun kita juga berupaya, dimampukan oleh Allah, berupaya menjalankan keutamaan-keutamaan itu, sehingga kita mudah-mudahan memperoleh keberkahan yang besar. Karenanya kita bersyukur sesyukur-syukurnya, dan di antara tanda kesyukuran kita adalah dengan menambah kebajikan-kebajikan, pendekatan-pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amaliyah ibadah. Salawat serta salam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasa beliau, atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sedemikian detil, sedemikian terang membimbing kita dari sekecil-kecil
sisi kehidupan ini tidak ada yang tidak berada di dalam bimbingan ad-dinul Islam. Dan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki untuk berjasa pada kita semua adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kelak di yaumil akhir, sampai kelak di akhirat, di hari perhitungan, di yaumil hisab, yaumil mizan, kita masih mengharapkan kebersamaan dengan beliau, yakni syafaat-syafaat yang diberikan hak oleh Allah kepada beliau untuk segenap umatnya hingga kelak berkumpul di jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda bahwa upaya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hasil adalah output atau perwujudan amaliyah-amaliyah kita itu. Apabila kita beramal soleh, beramal ibadah, di antara tanda amal soleh, amal ibadah kita itu Allah terima adalah timbulnya asar, timbulnya bekas, timbulnya satu perwujudan dari amaliyah-amaliyah kita berikutnya. Yang paling mutakhir, yang paling viral orang-orang pahami adalah haji mabrur misalnya. Haji yang mabrur adalah haji apabila pulang dari ibadah haji dia bertambah baik perilakunya, baik kepada Allah juga baik kepada sesama manusia, kepada seru sekalian alam. Itu pertanda di antara tanda-tanda haji mabrur yang kita kenal secara terkenal selama ini. Sebenarnya itu juga berlaku dari semua ibadah-ibadah kita dalam keseharian. Sepanjang bulan Ramadan kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan aneka ibadah yang telah diinformasikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya siang kita siam, malamnya kita qiyam dengan satu landasan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Juga di hadis lain dinyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa di bulan suci Ramadan itu siangnya berpuasa, malamnya qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, dengan dasar penuh pengharapan atas keridhaan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kita juga banyak diinformasikan selama bulan suci Ramadan itu, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang qiyam, yang tarawih, yang qiyamul Ramadan, yang qiyamul lail bersama imam, sholat tarawih hingga selesai, maka baginya ditulis sebagaimana sholat sepanjang malam, satu malam qiyamul lail sepanjang malam suntuk. Ada banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita ilmui, yang kita mendapatkan informasi, dan sedemikian rupa kita berupaya menerapkannya di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan yang lalu kita berupaya sedemikian rupa. Kemudian datang Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat dari amaliyah-amaliyah puasa kita. Barangkali ada rafas, barangkali ada kata-kata yang kotor, ada kata-kata yang tidak baik sehingga mengganggu atau merusak pahala puasa. Keluarkan zakat fitrah, zakat fitrah yang telah kita keluarkan dalam rangka untuk menyempurnakan kualitas ibadah puasa kita, kalau ada sesuatu yang merusak ibadah puasa kita. Kemudian kita mengikuti kesunahan yang utama juga, yakni sholat Idul Fitri. Kemudian di dalam sholat itu banyak disampaikan oleh para khatib Idul Fitri bahwasanya setelah Ramadan usai, maka ada amaliyah di bulan Syawal itu yang sedemikian besar juga fadilahnya, sebagaimana yang diinformasikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang kemarin sudah puasa Ramadan dengan genap,
bukan berarti genap harinya, tetapi dengan sempurna, tidak ada yang bolong-bolong. Kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti ditulis oleh Allah seperti halnya puasa 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal. Pembuktian bahwasanya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan di saat-saat hari raya Idul Fitri itu Allah terima adalah bagaimana amaliah-amaliah kita selanjutnya, yakni di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ada kesunahan yang utama di bulan Syawal ini, yakni yang sebagaimana telah kita sipir tadi, bahwasanya barang siapa yang telah selesai melakukan siam di bulan suci Ramadan, tsumma atba'ahu, selesaikan dulu Ramadannya. Kalaupun masih ada yang bolong-bolong karena maridun au ala safarin, misalkan ada yang bolong-bolong puasanya karena sakit atau karena perjalanan, selesaikan dulu itu. Kemudian tsumma atba'ahu, baru kemudian diikuti sitan min Syawal, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Ini mengandung makna yang sedemikian kompleks. Yang pertama adalah bahwasanya Ramadan, puasa Ramadan adalah kefarduan, adalah hukumnya fardu. Yang fardu didahulukan, dan dari matan hadis atau dari keterangan dari kalimat tadi itu, man shoma Ramadan tsumma, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa dengan menyelesaikan puasanya, bukan masih ada utang-utangnya, terutama para ahwat, para istri-istri kita, para anak-anak perempuan kita yang hampir pasti ada kodoknya puasa, ada bolongnya. Selesaikan dulu, karena yang fardu itu lebih diutamakan. Yang pertama. Yang kedua, fardu tetap Allah tagih, tetap Allah minta pertanggungjawaban, sehingga di samping kita tidak bisa jamin usia kita, batas usia kita sampai kapan. Ada yang berargumen puasa qadha Ramadan itu kan waktunya 11 bulan ke depan, sementara bulan Syawal ini hanya berumur 1 bulan saja, maka lebih mengejar yang puasa 6 hari di bulan Syawal, padahal masih punya hutang puasa di bulan suci Ramadan, hutang puasa Ramadan. Ini apabila kita mendahulukan sunnahnya, menyalahi beberapa kaidah. Yang pertama, hal wajib harus didahulukan. Yang kedua, kaidahnya adalah apabila kita masih menyampingkan kewajibannya, menunda-nunda demi mengejar yang tidak wajib, sementara kita tidak tahu sampai kapan umur kita itu berakhir, ini mengandung satu syubhat atau semacam bahaya yang sangat mengerikan apabila sampai luput kita. Kita mengejar puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, sementara yang fardu kita belum selesaikan. Dapat kita puasa 6 hari, tapi di hari ke-7 Allah telah memanggil umur kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadits qudsi menyatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, tidaklah hambaku berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, dengan sesuatu amalan yang aku cintai, mimma aftaratu alaihi. Tidak ada amalan apapun yang bisa hambaku mendekatkan diri kepadaku selain amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang memang telah aku fardukan kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mendahulukan yang fardu, menomorduakan yang sunnah. Ini satu kata kunci
Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedemikian banyak informasi pahala atau keutamaan dari suatu amaliyah sunnah, sementara di saat yang sama kita mengabaikan sesuatu yang wajib, maka kontradiktif atau bertentangan dengan yang Allah sendiri nyatakan. Tidaklah hambaku berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai. Tidak ada yang lebih aku cintai kecuali mimma aftaratu alaihi, kecuali dari apa-apa yang memang telah aku fardukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam keseharian kefarduan kita yang melekat adalah sholat 5 waktu. Bagi yang arizal, bagi yang kaum muslimin, yang laki-laki, berjamaah di masjid, di musola, istiqomah itu dengan satu niat kita mengikuti kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berikhtisar mengharap keberkahan dari kita melakukan amaliyah yang memang telah Allah wajibkan itu, sehingga kita memperoleh keberkahan yang besar, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah keliru kita mengabaikan sholat fardu 5 waktu. Di saat yang sama kita mengamalkan amalan-amalan dari kiai mana, dari habib mana, yang itu paling banter itu statusnya sunnah saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ketimpangan persepsi kita selama ini, marilah kita kembali kepada sesuatu yang hakiki, bahwasanya Allah tidak lebih menyukai amaliyah apapun dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali melebihi dari amaliyah yang memang nyata-nyata sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing dalam kebenaran, dalam amaliyah yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang kedua kita kali ini, tidak luput kita memohon senantiasa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon bimbingan dan penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari yang kita lalui, yang kita tidak tahu akan berakhir sejenak lagi ataukah kapan ini, senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kunci besar, bahwasanya apabila kita ingin dibimbing, langkah-langkah kita ingin tepat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya gampang saja, qulu qaulan syadida. Maka berkata-katalah dengan perkata-kataan yang baik, perkata-kataan yang benar. Jaga lidah kita, bicara yang bermanfaat atau diam saja. Tidak perlu kita berkata-kata yang sia-sia, apalagi yang kata-kata yang buruk, yang jelas-jelas keharamannya. Maka yuslih lakum a'malakum, dengan demikian maka janji Allah akan membimbing amaliyah kita, dibimbing oleh Allah, ditepakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita istiqomah hingga kematian kita, pasti kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amah wa yudafi mazidah ya rabbana lakal hamd.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih azradana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anis sari ba'idana wa qid hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.